Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan TKKE kali ini kita akan melanjutkan materi dari 2 minggu sebelumnya, yaitu mengenai solar energi atau energi matahari. Pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis konversi dari energi matahari dan juga aplikasinya. Jenis konversi dari energi matahari ada dua. Yang pertama adalah dengan cara solar thermal, yaitu memanfaatkan panas dari matahari. Dan yang kedua adalah dengan cara solar cell atau memanfaatkan partikel foton dari matahari. Kita bahas jenis yang pertama dulu, yaitu solar thermal conversion. Di sini untuk konversi dengan solar thermal membutuhkan kolektor. Dan ada dua tipe dari kolektor, yaitu flat plate kolektor atau kolektor datar dan juga concentrating kolektor. Untuk jenis yang flat plate kolektor, cahaya matahari atau radiasi matahari langsung masuk ke dalam permukaan yang flat itu, ke semua area plate-nya. Sedangkan untuk concentrating kolektor, radiasi matahari dan juga panas dari matahari diterima oleh kolektor dan difokuskan ke suatu titik atau suatu area tertentu. Ini adalah gambar dari flat plate kolektor, di mana panas dari matahari, radiasi matahari itu diterima oleh semua area di plate kolektor ini. Dan di sini material dari flat plate kolektor terdiri dari bagian yang paling bawah ada insulasinya, ya insulasi, dan juga bagian luarnya enclosure. Lalu di sini ada pipa-pipa kecil yang dia itu pipanya itu terdiri dari black metal absorber surface berbahan warna hitam. Tujuannya untuk menyerap cahaya matahari secara maksimum, dimana kita tahu absorptivitas dari suatu warna atau benda itu paling tinggi adalah yang warna hitam. Sedangkan bagian atasnya ini terdapat cover atau pelindung dari kaca. Tujuannya untuk mengetrap panas matahari di dalam kolektor ini. Di sini untuk flat plate kolektor, loss-nya itu terjadi karena yang pertama, cahaya matahari atau radiasi matahari itu dipantulkan oleh permukaan kacanya. Lalu yang kedua, tidak sepenuhnya absorber yang warna hitam tadi itu bisa menyerap panas dari matahari. Lalu yang ketiga itu karena insulasi, di mana total maksimum efisiensinya itu sekitar 50% untuk flat plate kolektor. Contoh aplikasinya itu pada water heater. Kalau kalian pernah lihat ya di rumah-rumah yang besar itu kan bagian atasnya itu ada seperti papan hitam lalu ada lingkarannya. Nah itu apa? Itu sebenarnya adalah flat plate kolektor yang digunakan untuk memanaskan air. Ini adalah skema dari sistem water heater, di mana di sini adalah flat plate kolektornya. Inputannya yang masuk itu adalah liquid yang dia temperaturnya lebih rendah daripada yang di sini. Tentunya saat melewati flat plate kolektor, dia menerima panas dari radiasi matahari kan, melewati pipa-pipa kecil tadi. Setelah itu dari sini temperaturnya akan naik. Dan ini temperaturnya diukur oleh termostat. Temperaturnya naik lalu masuk ke dalam heat exchanger. Nah, di heat exchanger ini ada liquid lain. Dimana di sini terjadi perpindahan panas kan, panasnya masuk ke tangki yang berikutnya, tangki yang ketiga. Di tangki yang ketiga ini baru ini adalah air yang digunakan. Di tangki ketiga ini panasnya didapat dari panas radiasi matahari yang masuk ke heat exchanger. Heat exchanger-nya ada dua ya, ini 1 dan 2 sini. Nah, jika temperaturnya tidak sesuai dengan set point, misalkan di sini mendung, berarti kan temperaturnya akan lebih rendah daripada kalau yang di sini panas kan, kalau yang di lingkungannya panas. Oleh karena itu ada termostat. Jika temperaturnya tidak sesuai set point, maka di sini electrical backup-nya akan menyala, heater pemanasnya akan menyala, sehingga temperaturnya sesuai dengan set point. Tipe solar thermal conversion yang kedua yaitu concentrating collector, di mana di sini radiasi matahari itu difokuskan ke suatu area tertentu.
Nah, karena difokuskan ke area tertentu, maka temperatur yang didapatkan itu bisa lebih tinggi daripada yang jenis flat plate kolektor. Yang bisa diterima oleh concentrating kolektor itu adalah cahaya matahari yang dia tegak lurus dengan kolektornya. Ini saya gambarkan. Untuk concentrating kolektor, umumnya bentuk dasarnya adalah parabola seperti ini. Parabola. Lalu saat dia menerima cahaya matahari yang tegak lurus, maka di sini dia dipantulkan ke satu titik. Ke area tertentu. Jadi di sini panasnya akan lebih tinggi daripada yang di sini. Kekurangannya dia hanya bisa menerima cahaya yang tegak lurus. Oleh karena itu sebagian besar dari concentrating kolektor dia menggunakan sistem mekanik untuk men-tracking matahari itu ada di mana, supaya cahaya yang diterima itu tetap tegak lurus. Ini ada beberapa tipe dari concentrating kolektor. Yang pertama yaitu parabolic true system, lalu parabolic disk system, power tower system, dan juga stationary concentrating solar collector. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, parabolic true system, itu dia bentuknya seperti lengkungan huruf U atau sebagian dari silinder-silinder yang dipotong ya. Ya, ini seperti huruf U seperti ini, memanjang. Sorry ya, gambar saya jelek, itu ada di PPT. Lalu di titik fokusnya itu berupa garis. Karena kalau seperti tadi parabola seperti ini kan titik fokusnya di satu titik gini ya, kalau yang tadi parabola. Tapi kalau bentuk huruf U gini, nah titik fokusnya kan berarti di sini kan, sepanjang garis ini kan. Ya, yang ini adalah parabolic true system, di mana radiasi matahari yang diterima itu difokuskan ke satu garis ini. Untuk parabolic di sistem itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, seperti ini, lalu difokuskan ke satu titik. Nah, ini cara kerjanya itu sama seperti cermin cekung, di mana cahaya yang diterima itu difokuskan ke satu titik fokus. Untuk power tower system itu sebenarnya sistem concentratingnya itu hampir sama seperti parabolic disk, tapi dia dalam ukuran yang sangat besar. Nah, biasanya digunakan untuk pembangkit listrik yang berkapasitas besar. Cara kerjanya seperti apa? Jadi di sini ada towernya ya. Lalu di sini ada pemantulnya atau ada cermin-cermin di pinggirannya secara melingkar, di mana cermin ini menerima cahaya matahari, radiasi matahari, lalu difokuskan ke bagian atas dari tower ini. Difokuskan ke bagian atas dari tower ini. Nah, temperaturnya itu 300 sampai 600 derajat Celcius. Kebalik ya di situ. Nggak apa-apa ya, 300 sampai 600 derajat Celcius. Nah, dari temperatur yang sangat tinggi ini akhirnya dimasukkan ke dalam heat exchanger, lalu konversinya seperti biasa, air menjadi steam, lalu steam menggerakkan turbin ke generator dan seterusnya. Cuma panasnya itu dari bagian atas dari towernya. Nah, yang di sini cerminnya juga biasanya diberikan sistem mekanikal untuk menyesuaikan matahari ada di mana supaya fokus ke bagian atas dari tower. Ini untuk stationary concentrating solar collector, karena gambarnya susah jadi pakai PPT aja, di mana di sini adalah campuran antara flat plate collector dan juga parabolic true collector. Di mana cahaya matahari yang diterima oleh flat plate collector ini tidak hanya cahaya matahari yang langsung, tetapi juga diterima dari
cahaya matahari yang sudah dikumpulkan oleh dua plate yang di samping ini. Nah, kalau jenisnya seperti ini, karena sudut penerimaan radiasi mataharinya besar, jadi tidak diperlukan sistem tracking. Aplikasinya biasanya digunakan untuk water heater dan juga untuk memasak. Untuk sistem konversi solar energi berikutnya adalah dengan cara solar cell atau fotovoltaik, di mana bahan pembuat fotovoltaik itu adalah semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan yang dia bersifat antara konduktor dan juga isolator. Artinya apa? Dia bisa bersifat konduktor, bisa menghantarkan listrik, ataupun isolator, tidak bisa menghantarkan listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari dua jenis, yaitu tipe P dan juga tipe N. Tipe P itu adalah tipe positif, artinya dia kelebihan hole, tempatnya elektron. Sedangkan tipe N itu adalah tipe negatif, dia kelebihan elektron. Ini adalah bagian dari solar cell, di mana bagian atasnya itu adalah pelindung dari kaca, lalu berikutnya itu adalah anti-reflective coat, supaya cahaya matahari ini fotonnya tidak terpantul lagi. Lalu setelah itu ada kontak grid, setelah itu ada silikon tipe N dan silikon tipe P. Lalu ini adalah bagian belakangnya back kontaknya. Nah, di sini saat cahaya matahari mengenai solar cell ini, di cahaya matahari itu terkandung foton yang dimana dia akan mengeksitasikan elektron pada tipe N ini, sehingga elektronnya itu dia akan lompat ke bagian yang tipe P, dimana tipe P itu kan kelebihan hole ya, tempat elektron. Karena dia berpindah tempat, akhirnya di sini terjadilah arus listrik. Untuk efisiensi dari solar cell ini sendiri maksimum sekitar 21%. Untuk aplikasi dari fotovoltaik itu sendiri pasti sudah banyak kalian temui kan, misalnya aja di perlimaan jalan atau di palang kereta api ataupun di rumah orang, di atap rumah orang itu sudah banyak dipasang fotovoltaik. Karena kenapa? Belasan tahun yang lalu, mungkin sekira 10 tahun yang lalu, harga fotovoltaik itu sangat mahal dan peminatnya masih kecil. Tapi karena sekarang peminatnya itu naik, sehingga harga fotovoltaik itu juga ikut turun, karena yang memproduksi kan jadi banyak. Kalau sekarang harga fotovoltaik itu 1 meter perseginya sekitar 1 juta, itu belum baterainya. Dan di sini yang perlu kalian ketahui juga, efisiensi dari fotovoltaik itu masih rendah, sekitar 20%. Itu untuk yang standar lab 20%-an. Karena apa? Karena banyak terjadi loss. Misalkan saat foton datang ke solar cell, bisa saja dia terpantul kan, atau foton tidak bisa terserap sepenuhnya, atau saat dia sudah mencapai bagian dari semikonduktor yang tipe N, bagian elektronnya itu hanya berputar-putar saja di bagian tipe N itu, tidak melalui kabel, sehingga tidak terjadi arus listrik. Untuk aplikasi dari solar energi, saya ingin sedikit menceritakan penelitian mengenai pengering ikan tenaga surya. Itu merupakan penelitian saya bersama dosen yang lain dan juga bersama mahasiswa, di mana penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Untuk penelitian yang pertama, kami hanya memakai rak dari kaca yang dilapisi oleh kaca, dan di pinggir-pinggirnya ada cermin sebagai reflektor, supaya radiasi matahari yang diterima oleh cermin itu bisa masuk ke dalam pengeringnya. Lalu setelah itu di tahun berikutnya ditambahkan dengan lorong termal. Lorong termal tujuannya apa? Supaya temperatur yang di dalam pengering itu akan semakin tinggi dengan adanya lorong termal. Nah, ini dua sistem ini untuk rak dan juga lorong termal itu menggunakan sistem konversi termal kan. Nah, selain itu kami juga menambahkan sistem konversi dengan fotovoltaik. Fotovoltaik diletakkan di bagian luar dari lorong termal. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya disambungkan ke blower. Karena pada penelitian sebelumnya itu tidak kering karena uap air di dalam pengering itu berputar-putar di dalam alat, sehingga perlu dipasang blower. Tapi kalau dipasang blower tentu kita akan butuh listrik kan. Padahal maunya itu nggak ada listrik karena pengering ini digunakan untuk tempat terpencil.
Nah, supaya bisa tetap jalan blowernya, akhirnya di sana dipasang fotovoltaik. Jadi fotovoltaiknya digunakan untuk memutar blower. Ya, kita lihat desainnya ya. Seperti ini, jadi ada rak-raknya yang bisa disusun dan juga ada kacanya sebagai pelapisnya, dan di sini ada cermin. Nah, tujuannya apa membuat kabinet fish dryer seperti ini? Supaya ikan ini tidak terkontaminasi dengan udara di bagian luar, dan juga untuk memudahkan nelayan yang mengeringkan ikan, karena sebelumnya hanya ditaruh di ditempeh-tempeh aja seperti itu. Jika ada hujan maka perlu mengangkat ikan-ikan itu. Jika ini ada hujan itu aman karena bagian atasnya ini tertutup. Yang tidak tertutup itu hanya bagian samping untuk mengeluarkan uap air. Nah, dari jenis kabinet fish dryer ini kita kembangkan lagi desainnya dengan meninjau dari desain pengering yang lainnya. Di desain pengering yang lainnya ini ada lorong termalnya. Lorong termalnya itu sama, dia berfungsi untuk meningkatkan temperatur di dalam rak. Akhirnya kita buat desain seperti ini. Ini karena eksperimen ya, jadi ada beberapa variasi. Variasinya adalah blower. Ini desainnya berasal dari desain awal. Ini adalah kabinetnya, ini cerminnya. Lalu ditambahkan lorong termal, di mana lorong termal ini dia alasnya adalah material atau plate yang berwarna hitam untuk menyerap panas, dan bagian luarnya itu tetap kaca. Nah, dari sini harapannya temperatur kan akan semakin naik ya di sini, lalu masuk ke ini bagian kabinet. Nah, selain itu dibantu juga oleh blower, yang blowernya itu disambungkan dengan fotovoltaik. Adanya blower ini akan menggerakkan uap air untuk keluar lewat ventilasi ini. Sekian penjelasan saya mengenai jenis dan juga aplikasi dari solar energi. Nah, sekarang tugas kalian untuk mencari aplikasi dari solar energi. Mencari dua aplikasi solar energi. Yang pertama adalah aplikasi untuk sistem thermal, dan yang kedua adalah aplikasi untuk sistem fotovoltaik. Tolong jelaskan desainnya dan juga cara kerjanya. Pertanyaan bisa langsung nyambung ke WhatsApp grup. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih atas view-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.